Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi. Pada kesempatan kali ini kita akan pembahasan latihan 7 halaman 49 mengenai debit. Nah, ada beberapa soal yang akan kita bahas. Ya. Ini kita lihat soal nomor 2. Sebuah bak mandi berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang sehingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Kita lihat rumus debit, volume dibagi waktu. Debit ya dari selang tersebut, kita lihat volumenya adalah 200 liter, waktunya 8 menit. Maka 200 liter dibagi 8 menit hasilnya 25 liter per menit. Kita lihat selanjutnya nomor 4. Soal latihan ya. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Kita lihat debit, rumusnya volume dibagi waktu. Debit, kita lihat volumenya adalah 24 liter, waktunya 45 menit. Nah, 24 liternya tetap, menit kalau mau dijadikan jam, 45 menit itu sama dengan 3/4 jam. Maka pengerjaannya sebagai berikut, 24 dikali 4 dibalik ya, dibagi 3. Hasilnya adalah 32 liter per jam. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nomor 6. Volume sebuah volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Ya. Ingat, ini kalau debit itu sama dengan volume dibagi waktu, maka kalau waktu rumusnya adalah ya volume dibagi debit. Volumenya ya adalah 150 desimeter kubik, kemudian debitnya 10 liter per menit. Maka pengerjaannya kita lihat karena diminta liter per menit ya, 150 itu sama dengan 150 desimeter kubik. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter, maka 150-nya tetap 150 liter. Kemudian ya dibagi 10 liter per menit. Hasilnya adalah 15 menit. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 8. Sebuah tangki penampungan air menampung 850.000 cm kubik air. Karena bocor dalam waktu 15 menit, volume tangki tersebut berkurang menjadi 220.000 cm kubik. Berapa liter per menit debit air yang keluar? Debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Ya, tetapi ada dua volume di sini, volume mula-mula dan volume akhir. Ya, maka volume yang akan kita hitung volume mula dikurangi volume akhir. Volume mula-mula yaitu 850.000 cm kubik, volume akhir 220.000 cm kubik. Maka volume yang akan kita hitung 630.000 cm kubik. Kemudian ditanyakan
berapa liter per menit debit air yang keluar. Debit rumusnya sama, volume dibagi waktu. Volume yang keluar tadi 630.000 cm3 dibagi waktunya yaitu 15 menit, ya, sama dengan cm3 kalau mau diubah ke liter itu dibagi 1000, karena cm3 itu akan kita ubah dulu ke dalam desimeter kubik, ya, dibagi 1000. Kemudian yang 15 menitnya tetap 630.000 dibagi 1000, hasilnya 630 liter dibagi 15 menit, hasilnya adalah 42 liter per menit. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9, sebuah kolam renang berisi 1200 liter air. Kolam renang itu akan diisi penuh oleh air. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 20 menit. Jika menggunakan pipa B, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 30 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa? Kita lihat debit pipa A dulu, ya. Debit itu volume dibagi waktu. Pipa A, kita lihat volumenya 1200 liter, waktunya adalah 20 menit, maka debitnya 60 liter per menit. Debit pipa B, volumenya 1200 dibagi 30 menit, maka debit pipa B 40 liter per menit. Kita gabungkan dua selang tadi, maka akan mendapat debitnya juga digabungkan, yaitu 60 ditambah 40. 60 itu punyanya debit pipa A, 40 punyanya debit B, maka hasilnya 100 liter per menit. Ini debit pipa gabungan. Maka waktunya, rumusnya, ya, kita ingatkan kembali, volume dibagi debit, ya, debitnya debit gabungan. Volumenya 1200 liter, debit gabungannya 100 liter per menit. Maka waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa adalah 12 menit. Kita lihat soal nomor 10, ya. Sebuah drum besar berisi 780 liter minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke drum yang lebih kecil menggunakan selang dengan debit 12 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah setengah jam? Debitnya kita lihat, volume debit dikali waktu, ya. Ini rumusnya, saya ulangi, rumus volume adalah debit dikali waktu. Kita lihat volume drum kecil dulu, setengah liter saya ulangi, volume drum kecil yaitu debitnya 12 liter per menit dikali waktunya setengah jam. 12 liter per menit, setengah jam kita ubah ke dalam menit, hasilnya 30 menit. Maka volume drum kecil yaitu 12 kalikan 30, hasilnya 360 liter. Ini yang drum kecil. Yang drum besar ini karena berkurang, maka kita lihat mula-mula kan 780 liter, berpindah ke drum kecil sebanyak 360 liter, maka yang tersisa di drum besar sekarang adalah 420 liter. Nah, selisih di antara dua drum itu artinya drum besar, ya, dikurang volume drum besar dikurangi volume drum kecil. Nah, drum besar sekarang 420 liter dikurangi volume drum kecil yaitu 360 liter, maka selisih kedua drum tersebut adalah 60 liter.